Oke Bray, untuk kalian pecinta film drakor, kali ini Dapur Review akan merangkum sebuah film Korea yang sangat membagongkan. Film yang berjudul Okja ini merupakan film aksi petualangan yang menceritakan tentang seorang gadis bernama Mija dan babi yang dipeliharanya bernama Okja. Film ini yang dirilis pada tahun 2017, digarap oleh sutradara Bong Joon-ho dan ditulis oleh Joon-ho dan John Ranson. Film tersebut dibintangi oleh pemeran cilik Korea Selatan An So-yoon bersama dengan para pemeran Hollywood Tilda Swinton, Paul Dano, Steven Yeun, Lily Collins, dan Jake Gyllenhaal. Film ini berlatar pada tahun 2007 saat pecinta lingkungan bernama Lucy Mirando menjadi CEO Mirando Corporation. Lucy Miranda, but the Miranda Corporation. Dia mengumumkan bahwa mereka telah menciptakan jenis babi super dengan pembiakan khusus. Serta mereka sudah memproduksi 26 eksperimen yang akan dikirim ke peternak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Dan 10 tahun kemudian, salah satunya akan dinobatkan sebagai pemenang kompetisi pembiakan babi terbaik. 10 years. 10 years. Scene berfokus pada seorang gadis muda bernama Mija dan seorang kakek asal Korea Selatan. Mereka berdua tinggal di pegunungan yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Sejak umur 4 tahun, Mija memiliki hewan sintetis atau peliharanya ini yang bernama Okja. Hewan tersebut merupakan titipan dari perusahaan besar Amerika yaitu Mirando Corp. Untuk nantinya 10 tahun ke depan dapat diambil lagi dan diikutkan dalam kontes babi tercantik yang akan bersaing dengan 25 babi sintetis yang terbesar di 26 negara lainnya. Perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan pangan hewan sintetis yang langsung dipimpin oleh Lucy. Mirando Corp mencoba memberikan solusi dengan menghadirkan spesies yang eco-friendly, natural, dan non-GMO. They need to taste fucking good. Singkat cerita, 10 tahun berlalu. Mereka dikunjungi oleh juru bicara Mirando dan ahli zoologi Dr. Johnny Wilcock yang menyatakan Okja sebagai babi super terbaik. Mija sebetulnya tidak tahu bahwa Dr. Johnny ini ditugaskan untuk mengambil Okja dari tangan Mija agar dapat dibawa ke New York untuk mengikuti kontes. Dan si kakek pun mencoba mengalihkan Mija serta terpaksa berbohong mengajak Mija untuk menemui orang tuanya yang sebetulnya sudah tidak ada. Sesampainya di pemakaman orang tua Mija, sang kakek memberikan sebuah emas murni yang berbentuk babi. Si kakek pun berniat untuk menukar Okja dengan emas itu agar Mija mengizinkan Okja mengikuti kontes babi super. Mija pun merasa sangat marah hingga sempat membentak kakeknya itu. 뭔 소리야 지금? Kedekatan yang telah terjalin antara Mija dan Okja selama bertahun-tahun membuat Mija tidak serta-merta melepaskan Okja begitu saja. Kemudian Mija berlari untuk pulang menemui Okja. Sesampainya di rumah, Mija sangat syok dan sedih melihat Okja sudah tidak ada di tempatnya. Mija tidak dapat menyembunyikan kesedihan saat melihat sahabatnya dibawa orang-orang Mirando Corporation. Sang kakek berusaha menghibur Mija, namun hal ini justru membuatnya semakin terpukul. Berbekal keberanian, tengah malam pun Mija nekat pergi ke Seoul untuk menyusul Okja dan membawanya kembali. 가서 옥자 데려. Kemudian saat di kota, Mija sempat membuat kekacauan mencari kantor Mirando Corp untuk menemui pamannya yaitu Park Mon-doo. Mija pun dikejutkan melihat Okja yang hendak dinaikkan ke sebuah truk besar dan dia pun terus berlari dan mencoba memanggil Okja. Mija terus mengejar truk itu di jalanan sampai akhirnya Mija melompat untuk menaiki truk tersebut. Saat truk itu melaju, tiba-tiba paman Park Mon-doo dan sang supir dikagetkan oleh sebuah mobil truk besar di depannya yang menaburkan bunga. Lalu mereka meminta untuk berhenti dengan cara baik-baik dan tidak ada kekerasan. Paman dan supir ini pun masih merasa bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan orang-orang tersebut. Kemudian scene menegangkan saat kedua mobil itu berada di dalam terowongan. Tiba-tiba mobil yang membawa Okja dan Mija yang berada di atas mobil tersebut ditabrak dan dipaksa berhenti oleh orang-orang tak dikenal itu. Mereka adalah anggota ALF. Disinilah Mija dipertemukan dengan para anggota ALF itu atau yang disebut Animal Liberation Front.
Dan mereka pun kini bekerja sama untuk menyelamatkan Okja dan mencegah hal yang terjadi pada hewan malang itu. Setelah Okja berhasil dibebaskan, semua orang di terowongan dikagetkan dengan keluarnya seekor babi besar yang berlari seperti di arena sirkus. Dan disinilah adegan udag-udagan dimulai. Mija mencoba membawa lari Okja yang sedang dikejar si paman dan beberapa polisi. Mija sampai kebingungan culang-cileng mencari tempat sembunyi. Lalu akhirnya Mija mendorong Okja ke dalam stasiun bawah tanah yang di sana terdapat sebuah mall atau tempat pembelanjaan. Okja yang saat itu merasa panik dan stres berlari dan membuat kegaduhan. Bahkan merusak semua dagangan mulai dari Kang Basreng, Kang Cilung sampai penjual daster dan underwear pun ikut menjadi korban. Sampai akhirnya mereka berada di pintu basement. Kemudian mobil truk mereka pun tiba. Dengan sekuat tenaga, Mija dan anggota ALF itu pun memasukkan Okja ke dalam mobil tersebut. Saat berada di dalam mobil, anggota ALF itu mencoba lebih menjelaskan maksud dan tujuan mereka. Organisasi yang dipimpin Jay itu dikenal sebagai aktivis yang mengecam keras tindakan Lucy Mirando. Di situ Jay mulai menjelaskan asal-usul Okja dan akan dibawa kemana selanjutnya. Jay dan anggota pun sudah membuat rencana dan strategi yang jitu untuk menghentikan aksi Lucy Mirando. Kemudian, Jay dan anggotanya menukar kotak hitam yang ada di telinga Okja dengan kotak milik mereka yang sudah terpasang kamera agar bisa mengirim rekaman kegiatan di dalam laboratoriumnya Lucy Mirando. Setelah kejadian itu, Mija dengan sengaja membiarkan Okja diambil oleh orang-orang Mirando untuk dibawa ke New York. Scene berganti saat Okja sampai di kota New York, Amerika Serikat. Lalu Jay dan anggotanya sudah bersiap mengikuti mereka yang akan membawa Okja ke lab Mirando tersebut. Tak lama kemudian, anggota ALF itu menyiapkan peralatan agar mereka bisa melihat kegiatan di dalam lab Mirando dengan kamera yang sudah terpasang di telinga Okja. Di sana diperlihatkan babi sintetis lainnya yang sudah diproduksi lab itu. Dan hal yang paling mengenaskan adalah Okja dipaksa kawin dengan babi super pula yang bernama Alfonso. Jay dan anggotanya merasa sangat menyesal dan bersalah karena telah mengirim Okja ke lab itu. Saat mereka menyaksikan kekerasan yang dilakukan terhadap Okja, salah satu anggota ALF tersebut mengaku sudah berbohong kepada Jay dan teman-temannya. She was in her truck. She said, 옥자랑 산으로 갈래. What is your decision? 어디 가고 싶어? 옥자랑 산으로 갈래요. She agrees to the mission. Lalu Jay tak segan-segan menghajar dan mengeluarkan Kay dari anggota ALF. Jay merasa telah menodai kehormatan Front Pembebasan Hewan selama 40 tahun. Keesokan harinya, Mirando Corp membuat parade dalam rangka mempersembahkan produk sosis terbaru dengan mengatasnamakan babi organik. Dan disitulah Mija diminta untuk menjadi bintang tamu atau brand ambasadornya. Saat Mija hendak mengganti baju ke kamar, dia dikagetkan dengan adanya pegawai hotel yang bersembunyi. Dan ternyata itu adalah Jay. Jay berusaha menjelaskan bahwa dia dan anggota ALF meminta maaf atas kesalahan anggotanya dalam menerjemahkan pada waktu di dalam truk itu. Dan Jay berjanji akan menyelamatkan Okja dari panggung. Dengan satu syarat, saat Jay melakukan misi itu, Mija tidak boleh menoleh ke layar yang ada di belakangnya nanti. Dan saat Dr. Johnny membuka acara di atas panggung, di sisi lain anggota ALF pun sedang mempersiapkan strateginya. Tak lama kemudian, Lucy memanggil Mija sebagai bintang tamu dan menghadirkan pula Okja sebagai pemenang kontes babi super terbaik. Saat itulah, Jay dan anggotanya mulai menjalankan misi. Jay langsung naik ke atas panggung untuk mengingatkan Mija agar tidak menoleh ke belakang. Dan semua orang diperlihatkan sebuah video kekerasan yang dilakukan terhadap Okja di dalam lab Mirando Corporation. Seketika keadaan parade itu pun menjadi rusuh dan kacau. Okja yang dalam kondisi stres pun sempat menyerang Mija, tapi Mija berusaha mengontrol Okja sampai dia bisa jinak kembali. Keadaan semakin rusuh saat pasukan kapur hitam pun datang. Anggota ALF pun langsung kocar-kacir untuk menyelamatkan diri dan membawa kabur Okja. Tapi pasukan kapur hitam membawa anggota yang jauh lebih banyak hingga Okja dan anggota ALF itu pun tertangkap. Keadaan pun sedikit membaik saat Mija dan Jay ternyata diselamatkan oleh Kay.
dan mereka segera ke tempat penangkaran babi milik Miranda Corp untuk mencari Okja yang telah dibawa oleh pasukan kapur hitam. Mereka pun dibuat kebingungan mencari Okja di tengah lautan babi yang persis seperti Okja. Tapi insting Mija tidak akan pernah meleset. Mija melihat Okja yang hendak masuk ke sebuah ruangan atau pabrik. Ternyata tempat itulah pemotongan babi yang akan diproses menjadi produk makanan Miranda Corp. Secara tidak langsung, Mija pun menyaksikan pemotongan babi itu dengan cara tidak lazim, yaitu dengan ditembak di bagian kepala. Dan saat Okja akan ditembak mati, Mija pun berusaha bernegosiasi dengan Nancy yang ia adalah pendiri Miranda Corp pertama yang terkenal sangat kejam. Mija memberikan sebuah penawaran kepada Nancy. Mija akan membeli Okja dalam keadaan hidup dengan emas murni yang berbentuk babi pemberian dari sang kakek. Nancy pun mengecek apakah itu benar emas asli atau hanya sebuah permen coklat. Dan ternyata negosiasi pun dimenangkan oleh Mija. We have a deal. This thing is worth a lot of money. Make sure our customer and our purchase get home safe. Mija dan Okja pun berhasil dibebaskan. Scene berganti pada saat mereka berjalan melewati penangkaran. Ada sepasang babi yang mengikuti mereka dan mencoba menitipkan seekor anaknya kepada Mija dan Okja. Karena mereka takut diketahui oleh penjaga, Okja pun langsung memasukkan anak babi itu ke dalam mulutnya. Bukan untuk dimakan, melainkan untuk mengelabui penjaga yang ada di depannya. Dan akhirnya situasi pun kembali ke pegunungan yang damai dan tenang. Okja dan Mija pun merasa sangat senang karena ada anggota keluarga baru atau adik sambung Okja yang bernama Joko. Dan film ini pun selesai. Menurut saya, film Okja ini memberitahu kita untuk tetap berani mempertahankan kehormatan, harga diri, dan martabat seorang manusia. Bahwa tak semua orang bisa dibeli dengan uang dan uang bukan segalanya. Oke Bray, cukup sampai di sini pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekian dan terima kasih.